Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizunal kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimulakum nasroh al-khobaru aki bimantibikasi halian. Ma'akum sofa mahfuzosina manidotibikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, Pemkot Bekasi siap menghadapi Natal dan Tahun Baru. PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad menekankan sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk menghadapi momen tersebut. Salah satu persiapannya yakni terkait kelancaran lalu lintas selama libur Nataru, sebab masyarakat libur untuk berpergian ke luar kota. Sementara Bekasi merupakan jalur yang sering dilalui. Pemkot Bekasi yang bekerja sama dengan kepolisian juga memastikan keamanan sejumlah objek vital. Gereja dan pusat-pusat pembelanjaan pun diamankan. Pihaknya bersama kepolisian juga akan memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Bekasi. Pengawasan terhadap peredaran obat-obatan terlarang dan minuman keras pun dilakukan. Berita selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Kamis 19 Desember 2024 ini berencana menggelar tes kesehatan terhadap 200 supir bus yang akan bertugas selama masa liburan Natal dan Tahun Baru. Kepala Terminal Induk Kota Bekasi, Hermawan, mengatakan pihaknya ingin memastikan para sopir berada dalam kondisi prima saat dalam menyelenggarakan arus mudik musim liburan Nataru kali ini. Pada pekan lalu, Dishub Kota Bekasi bersama Kementerian Perhubungan terlebih dahulu melakukan rem cek terhadap armada bus yang akan digunakan pada musim libur Nataru. Dalam inspeksi yang dilakukan terhadap 300 bus AKAP dan AKDP tersebut, petugas mendapati 4 bus yang dinyatakan tidak layak jalan. Sejauh ini, Hermawan menegaskan belum terjadi adanya lonjakan penumpang. Ia memprediksi lonjakan akan H-3 jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Bekasi akan segera menindaklanjuti peraturan daerah baru tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Ketentuan yang jelas dan tegas diperlukan. Terlebih belakangan warga mendatangi langsung Minol di kawasan Bekasi Timur. Merespon kabar tersebut, PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti Perda tentang pengawasan dan pengendalian Minol dengan peraturan wali kota. Lebih lanjut, Gani menyampaikan Perda yang belum lama ini disepakati oleh Pemkot dan DPRD Kota Bekasi tidak melarang peredaran Minol. Namun, dalam pengawasannya akan ditentukan lewat izin yang diterbitkan oleh Pemkot Bekasi. Ia meyakinkan bahwa pengawasan dan pengendalian Minol ini untuk kebaikan masyarakat terutama generasi muda. Dengan kata lain, tidak mudah mendapat Minol. Berita selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta melakukan kajian secara matang terkait rencana program sekolah unggul di jenjang SMA yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Diketahui sekolah unggul ini rencananya akan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sekolah unggul Garuda dan akan dibangun dari awal dan sekolah unggul Garuda Transformasi yang merupakan sekolah binaan. Pada tahap pertama, fokus pembangunan sekolah unggul akan dimulai di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Menurut Rojali, jika sekolah unggul dibangun dari awal, maka pembangunannya harus merata di setiap wilayah. Misalnya untuk wilayah Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi saja. Sementara daerah seperti Kerawang dan wilayah lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Sementara pengamat pendidikan Tengku Imam Qobul Muhammad, ini cukup baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Mengakhiri berita pada hari ini, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya di penghujung tahun ini membuat petani sayuran kelimpungan. Darkim, umur 49 tahun salah satunya, petani sayur di Bekasi Utara tersebut mengaku mengalami penurunan produksi hingga 50% akibat intensitas hujan yang terlampau tinggi. Darkim selama ini memilih bertani beragam sayur mayur seperti kangkung, sawi, kenikir, kemangi, dan pepaya. Pada tahun-tahun sebelumnya, ketika musim penghujan berlangsung normal, Darkim bisa memanen sayurannya 2 kali dalam 3 bulan.
Namun situasi itu tidak ia dapatkan pada penghujung 2024 ini. Meski demikian, Darkim menegaskan kenaikan harga sayuran tak lantas membuatnya mampu meraup laba yang tinggi. Itu karena persaingan di antara petani sayuran semakin ketat. Sementara kualitas sayuran yang dihasilkan juga tidak selalu optimal. Selain cuaca, masalah lain yang dihadapi petani sayur adalah mahalnya harga pupuk. Darkim mengeluhkan bahwa sejak 6 bulan terakhir, ia tidak lagi menerima pupuk bersubsidi dari pemerintah daerah. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Sofa Mafuzosina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.